Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan untuk perenungan kita hari ini. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Hari ini pimpinlah kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Kiranya Engkau yang menuntun kami di jalan yang benar, sehingga kami boleh menyaksikan kemuliaan Tuhan, dan kami boleh membagikan kemuliaan-Mu itu di tengah-tengah kehidupan kami bersama dengan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan membacakan Imamat pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan, atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu, dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu, haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Hari ini kita akan merenungkan tentang merayakan damai yang menjadi tema dari renungan Gema kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, korban keselamatan adalah korban untuk mempererat hubungan persahabatan dan pendamaian antara Tuhan dan umatnya. Jadi korban keselamatan menjadi sebuah sarana umat Tuhan dipulihkan kembali sehingga bisa berelasi baik lagi dengan Tuhan. Lewat Imamat pasal yang ketiga, kita belajar beberapa hal. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita pelajari terkait dengan korban keselamatan. Yang pertama, korban keselamatan mengingatkan kepada kita bahwa ada hewan yang tidak bercacat dan tidak bercela yang harus dipersembahkan. Dan ini melambangkan apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Dia adalah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda, yang menjadi jalan pendamaian, sehingga shalom, damai sejahtera itu dialami lagi oleh umat Tuhan. Ada pemulihan relasi. Nah, oleh sebab itu, setiap kali kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, kalau hari ini persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan, maka kita harus ingat, ada dasarnya, yaitu apa? Ada anak domba, kambing, lembu yang tidak bercacat dan tidak bercela, yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu mengingatkan kita, ada Tuhan yang rela mencurahkan tubuh dan darahnya untuk menggantikan kita, orang yang berdosa, menebus kita kembali, sehingga hari ini kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Maka pertanyaannya, hari ini engkau hidup dalam shalom nggak bersama dengan Tuhan? Dan apakah shalom dari Tuhan hadir dalam kehidupanmu? Dan kau menjalani sebuah kehidupan dengan sebuah kesadaran bahwa aku ini orang yang sudah ditebus. Aku ini orang yang berdosa, orang yang tidak layak, tidak pantas, namun aku telah menerima anugerahnya. Apa yang telah dikerjakan Kristus di atas kayu salib melimpah dalam rasa syukur di hatiku. Yang kedua, korban keselamatan mengingatkan kepada kita juga bahwa ada bagian yang terbaik yang harusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau dalam bagian yang kita baca, maka bagian lemak disampaikan sebagai bagian yang paling baik. Dan bau-baunya ketika dibakar harum menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita?
Apakah kehidupanmu sebagai sebuah persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Tuhan itu adalah menjadi sebuah persembahan hidup yang terbaik di hadapan Tuhan? Mengapa? Karena Ia memang layak untuk menerima yang terbaik dari hidup kita. Karena Ia pun telah menunjukkan sebuah teladan, Dia memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Oleh sebab itu, waktu engkau menjalani kehidupan ini, jangan cuma sekedar pikir apa yang baik buat dirimu, tapi pikirin juga apa sih yang terbaik buat Tuhan dari hidup kita. Hidup yang mengasihi Tuhan harusnya menjadi sebuah hidup yang ditunjukin dengan ini yang terbaik untukmu Tuhan dalam segala hal, dalam segala aspek, baik keluargaku, baik pekerjaanku, baik relasiku, bahkan iman percayaku, aku mau giving my best, memberikan yang terbaik dari kehidupanku untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai respon syukurku kepada Tuhan. Dan yang ketiga, korban keselamatan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa ada relasi kebersamaan antara Tuhan dengan umatnya. Ada bagian-bagian dari korban persembahan itu yang bisa dinikmati bersama dengan seluruh umat. Sehingga ini menunjukkan bahwa Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha kuasa, mau berelasi, mau bersama-sama. Kita nggak layak dan nggak pantas, tapi Tuhan mengangkat derajat kita, bahkan mengadakan sebuah perjamuan bagi setiap kita, sehingga ada sebuah kebersamaan, ada sebuah relasi. Maka ini mengingatkan kita juga bahwa kita pun harus menjaga relasi kita sama Tuhan. Karena relasi dengan Tuhan itu bisa pulih karena ada Tuhan yang berinisiatif, ada Tuhan yang memulai. Nah, kalau Tuhan sudah mulai, Tuhan sudah buka pintunya, Tuhan sudah buka jalannya, maka bagian kita harusnya bagian yang ikut menikmati. Tinggal menikmati aja, tinggal ikut aja. Karena dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apa yang kita kerjakan itu menjadi sebuah hal yang indah. Dan kita nikmati itu bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan sebuah kesempatan kita berelasi, bersekutu dengan Tuhan. Jadi dalam hidup ini engkau nggak berjalan seorang diri. Ada Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang bersama-sama dalam suka dan duka. Nah, bagaimana dengan kehidupanmu hari ini? Apa yang menjadi pergumulanmu? Ingatlah bahwa ada korban yang sejati yang telah memulihkan kehidupanmu dan kehidupanku. Sehingga Dia yang telah memberikan yang terbaik dari hidupnya buat setiap kita. Mendorong kita juga meresponi dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kerja yang baik, jadi suami-suami yang baik, jadi istri-istri yang baik, jadi anak-anak yang berbakti sama orang tua. Jadi penata layan di gereja, jadi pelayan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri atau cari pencitraan. Kalau dalam hal relasi, tunjukin kekudusan hidup dan lain sebagainya. Itu adalah respon ucapan syukur kepada Tuhan. Yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk selalu berelasi dengan Tuhan dalam segala keadaan. Nikmati Dia. Enjoy Dia. Karena Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang demikian. Supaya kita memuliakannya dan menikmati Dia sampai selama-lamanya. Tetap bersemangat hari ini, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, terima kasih banyak untuk anugerah-Mu kepada setiap kami. Lewat korban keselamatan, di dalam perjanjian lama hari ini, kami diingatin lagi bahwa ada Tuhan yang telah memberikan sebuah pendamaian bagi kami. Engkau bagaikan anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda, memulihkan relasi kami sehingga shalom hadir dalam kehidupan kami. Sehingga kami pun yang telah menerima sebuah pemberian yang terbaik dari Tuhan, juga didorong untuk meresponi dengan penuh syukur dan memberikan yang terbaik dari hidup kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh selalu ada dalam sebuah hubungan yang baik dengan-Mu, sebuah relasi yang bertumbuh, relasi yang kami nikmati sebagai sebuah penyertaan Tuhan yang indah di dalam pergumulan kami, apapun itu. Tolonglah kami hari ini berjalan dengan anugerah-Mu saja. Roh Kudus menuntun tiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menyertai.